Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh undangan webinar hari ini, What's New in SAP Business by Design 2022. Sebelumnya, perkenalkan saya Elriani, yang kali ini akan memandu Bapak dan Ibu semua pada webinar hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi nih, mungkin saya ingin menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu partisipan hari ini. Apa kabar Bapak dan Ibu? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua partisipan yang telah hadir pada hari ini. Saya harapkan kita semua bisa tetap hadir sampai acara webinar selesai. Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu jika Bapak dan Ibu ingin open kamera dipersilahkan. Oke, langsung aja. Tema webinar kita hari ini adalah What's New in SAP Business by Design 2022. Nah, Bapak dan Ibu, pada webinar kali ini sangat spesial ya, karena akan langsung dibawakan oleh speaker kita, Bapak Eka Yudianto dari YASA, yang nantinya akan memaparkan tentang all new features in SAP Business by Design 2022. Nah, jika nanti selama sesi pemaparan materi berlangsung dan setelah pemaparan materi selesai, jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau langsung klik tombol raise your hand yang ada di atas. Nah, langsung aja mungkin kita ke speaker kita yang spesial hari ini, Bapak Eka Yudianto. Halo, Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa Pagi kabar? Pak Eka. Gimana kabarnya Pak Eka? Alhamdulillah sehat, Mbak El. Oke, mungkin kita bisa mulai ya, Pak? Baik, saya coba share screen dulu ya. Oke, kepada Bapak Eka Yudianto, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Saya buat kecil aja, biar nggak mengganggu layar. Oke, share screen saya udah kelihatan, Mbak El? Sudah, Pak Eka? Saya play dulu ya. Udah kelihatan versi white-nya ya? Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga rekan-rekan sekalian selalu dalam kondisi sehat selalu, karena itu adalah yang utama ya di era kondisi seperti ini. Jadi seperti yang diagendakan sebelumnya, saya akan coba memaparkan apa sih yang baru di SAP Business by Design. Untuk topik yang baru ini saya akan memberi judulnya adalah bagaimana kita bisa mendeliver ya suatu perusahaan yang lebih intelijen untuk semua jenis company yang ada dan yang bagaimana SAP Business by Design ini mampu memfasilitasinya. Kira-kira nanti akan ada dua topik. Jadi tentunya ya apa yang menjadi keharusan atau keinginan dan kewajiban dari setiap customer. Topik pertamanya itu adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi ya semua nilai-nilai bisnis kita supaya bisa tetap kompetitif di era global dan menuju tantangan yang lebih tajam lagi untuk kedepannya. Kemudian yang topik kedua adalah bagaimana yang menjadi fokus dari kami selaku partner SAP dan SAP Business by Design ini bisa menjawab semua tantangan tersebut untuk mendorong semua jenis usaha dari rekan-rekan sekalian ini untuk bisa menjadi suatu perusahaan yang lebih intelijen. Pertama tentu kita akan selalu bertanya-tanya. Tentunya ya, nanti kalau memang ada pertanyaan, kita boleh langsung chat, ataupun nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan di luar topik yang saya paparkan, itu feel free saja rekan-rekan sekalian. Tentunya tetap dalam satu konteksnya adalah di SAP Business by Design, karena hari ini temanya kita adalah spesialis untuk itu. Jadi tentunya ada 3 hal yang menjadi permasalahan yang selalu menjadi pertanyaan utama kita. Jadi setiap stakeholder bisnis selalu ingin bagaimana bisa lebih memahami customer-nya. Bentar ya, saya coba ganti pointer dulu.
Oke. Jadi bagaimana kita bisa, memahami customer kita lebih baik dan tentunya kita ingin selalu menjadi, mempunyai market share yang cukup besar dengan memberikan, diferensiasi pengalaman ke customer tersebut. Jadi bukan hanya bisa saja bisnis kita modelnya adalah distribusi, finance, terus kemudian, service, tentunya kita selalu, tujuannya adalah bagaimana kita bisa selalu ingin memenuhi kebutuhan pelanggan kita dan memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan bisnis-bisnis sejenis yang telah, kita jalankan saat ini. Yang kedua, tentunya, untuk bisa mencapai tersebut, hal pokok yang harus bisa dicapai tentunya yang selalu menjadi tantangan kita bersama ya di dunia bisnis adalah bagaimana kita bisa menjalankan bisnis kita ini lebih, efisien. Jadi, secara prinsip ekonomi secara sederhana tentunya ya, bagaimana kita bisa menekan biaya dan tetap bisnis kita tetap bisa, growth atau lebih berkembang. Jadi dengan, biaya yang efisien, biaya ini tentunya semuanya tidak selalu terefleksi ke investasi, ke uang, tetapi juga, masalah juga efisiensi terhadap, tenaga kerja, tools, terus kemudian, transportasi dan komunikasi yang lainnya, bagaimana kita bisa menekan semua, cost yang muncul dari setiap, yang aspek yang mempengaruhi bisnis kita tadi, dan tentunya dengan biaya yang efisien ini bagaimana kita tetap bisa kompetitif, dan terus, tumbuh di bisnis kita. Dan yang paling utama tentunya, hal yang menjadi utama di era sekarang adalah tentunya data. Karena tanpa adanya data, kita tidak akan bisa mengevaluasi bisnis kita, tanpa adanya data, kita tidak bisa, membaca, memprediksi ya, bagaimana, tantangan bisnis kita ke depan dan bagaimana kita bisa mengimprove bisnis ke depan, sehingga dengan data yang lebih mudah diakses oleh semua, staf kita, semua stakeholder yang ada di bisnis kita, tentunya kita bisa tetap mempertahankan talenta kita atau spesialisasi kita di bisnis yang kita jalanin ini, tetap menjadi yang terbaik. Jadi dari yang saya pahamin mungkin adalah 3 hal pokok ini yang akan menjadi, concern kita ya tentunya ya. Pertama adalah itu tadi, bagaimana kita bisa lebih memahami kebutuhan customer kita, karena tujuan bisnis, kita utamanya adalah di situ. Terus kemudian dalam memenuhi, kebutuhan customer kita tersebut, bagaimana kita mampu melakukan efisiensi di segala hal, dengan tanpa mengurangi tentunya, kualitas yang kita kirimkan atau kita deliver ke customer kita. Dan untuk mencapai tersebut tentunya, kita harus ditunjang dengan visibility atau data yang bisa diakses, secara mudah. Oke, sebelum kita bicara, atau diskusi lebih jauh, saya akan coba, flashback sebentar, bagaimana, era, intelijen yang saat ini berkembang. Jadi mungkin, dulunya kita bicaranya adalah, era digital, seperti itu. Tetapi saat ini semuanya bergerak bukan hanya era digital saja, setelah semua terdigitalisasi, hal berikutnya adalah yang menjadi tantangan dan era yang saat ini adalah bagaimana, era digital tersebut menjadi era yang lebih intelijen, yang lebih smart, yang lebih bisa semua informasi tidak harus, kita cari tetapi bisa datang ke kita, sesuai dengan, kebutuhan kita. Tentunya hal ini kan sudah kita alamin ya, bagaimana kalau kita menggunakan sosmed, menggunakan, website, bagaimana tools-tools tersebut mampu memahami kita karena, semua data-data itu di-collect dan akan selalu mempelajari, kebiasaan atau behavior kita dan menyajikan seolah-olah yang hanya menjadi fokus dan concern kita. Oke, kalau kita flashback sebentar tadi ya, mungkin di era 1960 sampai 1990 ya, mungkin rekan-rekan sekalian ada yang baru lahir atau memang, pernah membaca sebelumnya atau memang sudah berpengalaman, di era tersebut. Di era tersebut tentunya fokusnya adalah, pertama kali, diperkenalkan ke dunia bagaimana, mainframe dan, personal komputer. Awalnya memang mainframe ini hanya digunakan oleh, korporasi besar atau hanya untuk, militer ataupun untuk, kebutuhan-kebutuhan perbankan saja, tetapi pada saat masuk ke era PC ini, semua, komputer ini bisa diakses hampir di semua, lini di, masyarakat waktu itu. Udah mulai di
diperkenalkan. Jadi di era 1960 dan 1990 ini tentunya pertama kali dikenalkan yang namanya, mungkin kalau rekan-rekan kenal ya, ada namanya, diawali dengan yang namanya transistor, karena transistor ini adalah yang akan menstore menjadi cikal bakalnya chip dan sebagainya. Terus kemudian secara hampir semua perusahaan-perusahaan besar mulai mengadopsi mainframe untuk membantu proses komputasi di perusahaannya masing-masing. Setelah itu mulai diperkenalkan secara masif di PC ya, yang dipelopori tentunya oleh Mac ataupun dengan Microsoft dengan personal komputernya. Terus kemudian juga beberapa mulai dikenalkan model untuk automation di pabrik-pabrik ya, ada yang mulai menggunakan robot dan sebagainya. Kemudian kita bergerak ke tahun 1990 dan tahun 2000. Di sini mulai diperkenalkan setelah cukup banyak adopsi PC di rumah tangga, terus kemudian dimulai bagaimana kita membentuk semua PC ini bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi setelah PC ini dipakai di semua tempat, terus kemudian bagaimana komunikasi antar PC ini bisa terhubung, baik menggunakan jaringan LAN, mungkin yang pernah rekan-rekan kenal, terus kemudian juga sudah mulai dikenalkan broadband internet, yang awalnya memang internet hanya digunakan untuk jaringan-jaringan khusus, kemudian internet ini digunakan secara broadband ataupun secara web untuk adopsinya. Dengan adanya model, sudah diperkenalkan model client server PC, ada server, ada network dan sebagainya, sehingga komunikasi data itu bisa lebih cepat antar bagian, antar departemen. Sebenarnya di era 90 dan 2000 inilah mulai diperkenalkan enterprise resource planning. Jadi enterprise resource planning ini adalah saat itu memang toolsnya memang baru fokus di area finance accounting, kemudian dikembangkan ke area inventory, ke area warehouse management, terus kemudian berkembang lagi nanti ke area yang lebih luas. Dan di sini perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi ERP ini untuk mendukung usaha mereka. Selain itu juga dengan adanya ERP ini, sehingga informasi bisnis proses ini tersebar ke seluruh dunia. Jadi awalnya mungkin setiap perusahaan meskipun bisnisnya jenis, dia mempunyai pemahaman sendiri-sendiri secara konvensional, tergantung bagaimana mereka memulai bisnisnya. Tetapi dengan adanya ERP ini seolah-olah dibukalah kotak vendor box-nya seperti itu. Jadi semua bisa melihat bagaimana bisa melakukan bisnis secara efisien, komunikasi data, terus kemudian bagaimana controlling, monitoring antar departemen menggunakan ERP, dan bagaimana mengimprove bisnis proses mereka. Kemudian kita kalau bergerak 10 tahun ke depan, mungkin ini sekitar 10 tahun yang lalu lah ya, di sini mulai diperkenalkan yang dulunya ya, server itu harus berada secara fisik. Mungkin di era itu juga sudah beberapa, dengan adanya internet mulai dikenalkan yang namanya colocation, bagaimana server itu kita taruh di tempat lain dan diakses secara luas. Tapi di era 2000-2010 ini sebenarnya secara global sudah mulai bergerak ke arah cloud, rekan-rekan sekalian. Jadi di era 2000 dan 2010 ini merupakan eranya di arah cloud, terus kemudian mobile, karena memang sudah ada pergerakan ya, yang dulunya hanya menggunakan aplikasi mobile yang menggunakan hanya HP yang menggunakan Java, terus kemudian ada BlackBerry, terus kemudian berkembang pesatnya platform iOS ataupun Android di tahun tersebut. Sehingga kita bisa lihat di range tahun ini bahwa mobile ataupun smartphone ini bisa kita lihat dimanapun. Hampir semua orang sudah memiliki handphone di situ. Sehingga di sini adalah menjadi eranya pada saat melakukan komputer ini berada di cloud. Sehingga komputer yang awalnya bentuknya adalah server di masing-masing perusahaan atau dikelola secara lokal, kemudian di sini mulai diperkenalkan dan mulai banyak adopsinya di era cloud computing. Dan hal yang sangat mempengaruhi tentunya ya, baik dari era bisnis ataupun dari kehidupan kita sehari-hari adalah
di range tahun ini adalah eranya untuk social network. Bagaimana dunia ini menjadi sangat kecil tanpa ada batas, semua bisa berkomunikasi, semua bisa melakukan sharing informasi, semua bisa melakukan aktualisasi dan itu bisa diakses secara luas menggunakan social network. Dengan adanya sangat banyaknya data yang sangat bergerak di jaringan internet dan di cloud tersebut, maka di era tahun ini sebenarnya juga sudah mulai dikenal yang namanya big data. Mungkin kita sering dengar apa sih big data itu. Jadi in prinsipnya adalah big data ini adalah bagaimana semua data dengan struktur yang sangat berbeda kan, karena kalau dulunya di era ERP data itu adalah bentuknya tabel, kolom seperti itu ya. Tetapi kan di area social network, area mobility ataupun cloud computing ini semua data bergeraknya bukan hanya dalam bentuk tabular, tetapi bisa jadi berupa teks karena itu adalah bentuk komen. Terus kemudian bisa bentuknya adalah video, kemudian ada bentuk foto ataupun timeline-timeline yang lain. Dan semua data ini harus bisa diadopsi dengan metode big data ini, tidak bisa menggunakan model database yang konvensional. Dan kalau kita lihat mulai dari tahun 2010 ya, mungkin sampai tahun 2020-an ya sekarang saya nyebutnya ya, masih di 2022 ini, dari segala data yang sudah bergerak di jaringan tersebut, maka mulai diperkenalkanlah yang namanya machine learning. Sebenarnya kalau kita bisa machine learning ataupun artificial intelligence ini sebenarnya secara keilmuan sudah diperkenalkan jauh di sebenarnya secara teori itu sudah ada di era 90-an. Tetapi karena waktu itu adalah keterbatasan data, maka machine learning ataupun kecerdasan buatan ini tidak terlalu populer karena tentunya machine learning ataupun artificial intelligence ini sangat didasari dengan banyaknya data sehingga dia bisa melakukan learning, pemodelan, forecasting, terus suggestion, dan sekarang kalau kita lihat sudah sangat banyak tools ataupun provider yang menyediakan kemudahan untuk kita melakukan proses semacam analisa terhadap data-data yang kita miliki sebelumnya. Dan untuk mendapatkan data yang lebih luas, tentunya sekarang sudah juga mulai diperkenalkan yang namanya Internet of Things. Jadi IoT ini adalah sebuah tool, sebuah mungkin kita lebih sering banyaknya mendengarnya adalah sebuah hardware, bagaimana kita bisa menangkap data-data yang tanpa kita harus melakukan entry data menggunakan keyboard. Kalau awalnya memang pada saat kita bicara data, data itu harus dimasukkan ke komputer dan sejenisnya, itu harus menggunakan device tentunya adalah menggunakan keyboard yang dipahami. Tetapi dengan IoT ini kita bisa menangkap semua data tanpa harus melalui keyboard. Kita bisa mengakses lampu di rumah, mesin cuci, alat-alat produksi kita, pergerakan perangkat keras kita, terus kemudian mungkin ada vehicle atau angkutan, terus kemudian pergerakan orang, ini semuanya sudah ditunjang menggunakan IoT, sehingga semua data-data ini di era 2020-an ini bisa tercapture dengan sangat cepat tanpa harus melakukan entry data. Dan yang cukup menjadi disruption juga di era intelijen teknologi ini adalah blockchain. Mungkin kalau kita lihat ya implikasinya blockchain ini mungkin beberapa rekan-rekan mungkin kurang familiar dengan istilah blockchain, tetapi secara produknya ya kita tahu sekarang ada yang namanya Bitcoin ataupun bentuk-bentuk koin yang lainnya. Itu merupakan salah satu implementasi blockchain. Tetapi sebenarnya blockchain ini secara industri bisnis dan di IT banyak digunakan untuk yang lainnya. Misal untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan security tanpa dependensinya terhadap satu hardware, terus kemudian lebih reliable karena dia akan bisa mengkonfirmasi bukan hanya ke satu pihak saja, tetapi bisa ke banyak pihak yang lain. Kira-kira seperti itu. Tetapi memang blockchain ini sedang eranya saat ini sedang berkembang karena dia memang didasari oleh itu tadi, didasari oleh big data, machine learning, IoT, dan mungkin penggunanya yang paling banyak kita dengar adalah di money currency saat ini. Oke, saya lanjutkan dulu ya, saya cerita dulu aja. Jadi
kalau dengan semua era dan tantangan tersebut, itu tadi kalau kita di awal adalah diskusi dari bagaimana perkembangan teknologi dari digital menjadi intelijen, tentunya bagaimana kalau kita melihat dari sisi employee, karena tentunya bisnis ini tidak bisa, meskipun dengan segala bentuk otomasi, tidak akan bisa lepas dari tools paling utama. Tools paling utama adalah apa? Adalah tim staff kita, yaitu adalah employee. Kalau kita lihat rentan waktu ya, mulai dari 1960 sampai 2020-an saat ini, tentunya di awal kalau kita lihat secara diagram di sini, kalau di awal memang di era 60-90 ini lebih cenderung semua bisnis ini menerapkan metode padat karya karena memang saat itu masih teknologi dan proses otomasinya belum berkembang sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Jadi antara bagian dengan bagian yang lain, mungkin antara satu bisnis dengan afiliasi bisnis yang lainnya, semua selalu dikerjakan berulang. Itu adalah porsi terbesar. Tetapi semakin ke sini di era 2020-an ini tentunya semua pekerjaan-pekerjaan yang berulang itu sudah bisa dilakukan secara otomatis sehingga pekerjaan yang memang sudah dilakukan oleh bagian yang lain, kemudian bagian lainnya cukup mengkonfirmasinya tanpa harus melakukan pekerjaan ulang tersebut. Sehingga sekarang di era sekarang tentunya semua employee harusnya bisa didorong dan di-enablement untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih efektif, yang kemudian lebih efisien, yang lebih produktif ketimbang untuk melakukan hal-hal yang berulang tersebut. Karena itu adalah pergerakan mulai itu adalah menjadi tandanya adalah pergerakan mulai dari awal kita prosesnya di dunia era di industrial, terus kemudian saat ini tentunya kita bergerak ke era perusahaan yang lebih intelijen. Tentunya dalam fase tersebut kita melalui tahapan-tahapan mulai bagaimana kita improve bisnis prosesnya, terus kemudian kita ada proses digitalisasi dari semua proses dan data dan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi mungkin kalau saat ini akan kita lihat banyak di luar sana proses-proses informasi, misal kalau hal yang sederhana ya, apa yang sudah data yang sudah diinformasikan oleh bagian penjualan misal, itu akan bisa dilihat oleh bagian untuk penerimaan, bagian gudang, bagian penagihan, atau kalau memang di areanya kita ada di area services tentunya pada saat kita menerima tender, otomatis nanti informasi itu bisa tahu ke bagian untuk resource management dan seterusnya. Dan manajemen tentunya bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Itu adalah yang terjadi di era sekarang. Nah, sebenarnya praktek selanjutnya ini apa sih yang akan kita lakukan dengan adanya intelligent enterprise ini? Tentunya di awal kita bicara apa sih intelligent enterprise itu, terus kemudian apa yang bisa diperoleh dari era intelligent enterprise ini. Tentunya awalnya adalah fokus pertama tentu kita adalah di area capability-nya. Jadi dengan intelligent enterprise ini capability apa yang bisa kita lakukan sebenarnya. Poin pertama tentunya adalah di visibility. Visibility ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan semua data secara transparan, secara cepat, sehingga semua permasalahan yang akan muncul di usaha kita itu bisa kita lakukan mitigasi dengan lebih awal, terus kemudian semua informasi yang akan menjadi opportunity juga bisa ditangkap lebih awal. Jadi fokusnya dengan intelligent enterprise ini tentunya adalah kita bisa melihat perusahaan atau usaha yang kita lakukan itu lebih transparan. Yang kedua tentunya adalah kita bisa lebih fokus. Jadi fokus di sini adalah bagaimana kita fokus untuk mendorong employee kita untuk melakukan tadi yang pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif, dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga bisa memberikan impact yang lebih besar terhadap output yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan poin yang ketiga tentunya adalah agility. Agility adalah bagaimana perusahaan kita atau usaha kita nanti bisa lebih lincah
untuk menjawab semua tantangan yang ada, bisa mengadopsi ya tentunya kalau kita lihat kemarin disruptif ya, atau gangguan dari bisnis yang bentuknya konvensional, terus kemudian dengan ada eranya intelligent enterprise ini adalah tentunya kita lihat adalah mungkin dua hal yang benar-benar impact di kehidupan kita sehari-hari menurut sudut pandang saya. Jadi ada yang namanya toko online, yang awalnya dulu orang harus belanja di mall dan sebagainya, sekarang semuanya dengan toko online. Terus kemudian ada transportasi online, terus kemudian semua delivery online. Sehingga tanpa adanya agility ini tentunya perusahaan tersebut tidak akan bisa bertahan dengan pola customer atau pola bisnis yang baru. Tentunya dengan intelligent enterprise ini diharapkan semua bentuk bisnis yang kita jalankan saat ini itu bisa lebih lincah untuk mengadopsi semua perubahan yang ada. Tentunya hal ini tentunya tadi ya harus ditunjang, pertama ya tadi harus ditunjang dengan visibility tadi, bagaimana kita bisa melihat bisnis kita ini lebih luas, bukan hanya terkotak-kotak, dan kita bisa fokus untuk mencapai itu semua. Tentunya dari tiga hal tersebut, hasil apa sih yang ingin kita capai? Tentunya adalah bagaimana kita bisa mengubah pola bisnis kita sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik ke customer kita. Kalau kita tadi mengambil contoh misal di area dulu memang di areanya distribution, fokusnya kita adalah semua dikerjakan secara mandiri. Tentunya sekarang untuk bisa memberikan kapasitas yang lebih besar, terus kemudian delivery yang lebih cepat. Kalau di area manufacturing mungkin hal yang paling mudah kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempunyai afiliasi ataupun subkon di berbagai wilayah di area coverage kita, untuk kemudian untuk distribution juga. Terus kemudian bagaimana komunikasi antara kebutuhan bahan baku, kebutuhan distribusi, kebutuhan transportasi, seperti itu. Kalau di area fintech begitu juga, bagaimana customer ini bisa mengakses semua transaksional, melakukan investasi, melakukan penarikan dana dan sebagainya dengan lebih mudah. Dan tentunya dengan demikian tentunya harapannya kita bisa memberikan langkah perubahan di masing-masing bisnis kita untuk di area produktivitas ini. Jadi langkahnya akan bisa kita lakukan dengan perubahan-perubahan tersebut, kita bisa mengadopsinya. Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita bisa melakukan upgrade terhadap semua tim dan staf kita untuk bisa mengadopsi semua perubahan-perubahan langkah-langkah produktivitas yang memang yang telah kita tentukan untuk bisa menjawab kebutuhan pasar yang tadi. Kira-kira itu ya kalau yang saya tangkap, kalau yang apa yang menjadi fokus dari setiap customer atau pelaku bisnis. Dan berikutnya adalah saya akan coba diskusi bagaimana SAP Business by Design ini yang baru untuk menjawab tiga hal pokok tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa mendefinisikan ulang customer experience atau bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke customer, tentunya semuanya harus bisa dilakukan dengan cepat dan transparan. Tentunya adalah semua layanan yang kita berikan, produk yang kita berikan ke customer ini harus bisa lebih personalized. Jadi kita tidak bisa saat ini adalah kita membuat satu produk general dan kita mengharapkan semua jenis customer, karakter, segmen itu bisa menerima satu produk yang sama. Kalau dulu mungkin kita membaginya hanya dalam bentuk mungkin segmen ya, mungkin segmen industri, segmen rumah tangga, segmen organisasi dan sebagainya. Tetapi even di level terendah pun ya, misal kalau kita segmennya adalah terendahnya adalah di keluarga, kemudian ada suatu organisasi, di situ pun kita harus mempersonalize karena karakter orang-orang yang berada di dalam ekosistem tersebut mempunyai karakter yang berbeda. Sehingga tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa membuat seolah-olah produk kita itu memang khusus
di-delivery untuk setiap, customer atau person yang akan, kita berikan layanan ataupun, produk kita. Sehingga, untuk proses, eksekusi tersebut bagaimana, dengan era global ini tentunya, multi bahasa adalah menjadi hal yang, paling utama. Terus kemudian proses, setiap transaksi harus dimudahkan, untuk proses, pembayarannya. Saat ini tidak mungkin orang bayar harus lewat, tidak harus selalu melalui transfer, tidak harus melalui transfer ke bank ya maksudnya, atau dulu kalau menggunakan pembayaran menggunakan, giro mungkin saat ini juga masih digunakan. Tetapi untuk transaksi yang lebih masif tentunya proses, eee, payment ini harus lebih mudah menggunakan, menggunakan, mobile apps, sehingga semua proses pembayaran ini dilakukan bisa lebih mudah. Kemudian tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan, proses, bisnis kita ini channel komunikasinya yang satu jenis saja ya, kalau dulu mungkin hanya via email, telepon, sekarang ya mungkin, eranya adalah, dulu sempat BlackBerry, terus kemudian sekarang adalah mungkin yang paling banyak digunakan adalah mungkin, WhatsApp ataupun, Telegram. Sehingga semua jenis komunikasi ini tentu harus bisa kita layani dengan satu pintu yang, mudah. Terus kemudian saat ini tentunya, banyak bisnis-bisnis yang bergerak tidak mau melakukan, investasinya, eee dengan biaya yang sangat besar di depan. Jadi bentuknya dia tidak mau membentuk suatu bentuk, capital expense, jadi biaya semuanya diadopsi di depan. Tetapi, untuk lebih memudahkan pengaturan cash flow dan mungkin untuk lebih memudahkan untuk merasakan manfaatnya, semua bisnis saat ini bentuknya adalah bentuknya subscribe. Subscribe ini bukan hanya ngomong layanan yang berkaitan dengan IT, tetapi semua bentuk layanan-layanan ini bentuknya adalah, bergeraknya ke, era subscribe. Jadi kalau di jasa, ya pasti kita ada jasa layanan pengantaran, kebersihan, layanan di produksi, ataupun jasa-jasa yang lainnya, sekarang bentuknya sudah, mengarah ke subscribe. Dan kemudian SAP juga memberikan posisi bagaimana sistem yang akan disiapkan nanti, bisa lebih ke self service. Jadi self service ini tentunya harapannya tidak tergantung adanya suatu counter, satu layanan, terus kemudian ada satu, media atau organisasi khusus yang melayani, tetapi dengan adanya sistem yang terotomatisasi ini harapannya semua bisa dilakukan secara mandiri oleh, hampir setiap customer kita. Oke. Kemudian, bagaimana kita bisa melakukan, SAP ini mendorong untuk melakukan, langkah perubahan ya untuk di produktivitas. Tentunya diharapkan bahwa semua proses, end to end ini bisa dilakukan secara transparan, kemudian secara, eee, real time, terus kemudian bagaimana kita bisa, secara konsisten bisa, mempertahankan, laporan, keuangan kita, pendapatan, terus kemudian bagaimana kalau dulunya proses, kalau contoh yang paling mudah ya, pada saat dulu kita terima tagihan dari supplier, mungkin orang purchasing-nya musti tanya dulu ke orang bagian penerimaan, "Eh, barangnya udah diterima belum?" Kalau udah barangnya diterima belum, dia akan konfirmasi dulu, orang, accounting-nya atau finance-nya akan tanya dulu ke purchasing juga, "Bener nggak ini ada PO-nya?" Dan sebagainya. Tetapi dengan adanya, eee, sistem yang didukung oleh SAP ini, tentunya semua itu bisa dilakukan, secara otomatis, karena semua datanya sudah disajikan secara transparan. Begitu juga proses pada saat, kita mempunyai, lead atau opportunity, semuanya itu bisa, kita follow up, terus kita bisa tahu karakter, terus kemudian kita bisa tahu winning point-nya seperti apa. Begitu juga kalau kita di area, alat-alat berat, kita bisa tahu kapan, eee alat atau tools produksi kita ini harus di, maintenance sehingga tidak sampai terjadi, breakdown ya, kalau sampai terjadi breakdown nanti akan menyebabkan, proses, bisnisnya atau proses produksinya akan terhenti, itu akan menyebabkan, kerugian sangat besar sehingga semua hal-hal tersebut bisa diantisipasi. Dan itu semuanya yang, ditunjang oleh, SAP nanti. Kemudian, yang ketiga, kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa mentransformasi, tim kita, tentunya
semua tim ini harus bisa mendapatkan informasi yang sama. Kita tidak bicara hanya CXO dashboard aja. CXO dashboard ini kan tidak hanya bicara di manajemen atau C-level saja, tetapi sampai ke level operation pun itu bisa mendapatkan informasi dan analytical yang sama. Tentunya kalau mereka bisa mendapatkan informasi dan analytical yang sama, tentu sesuai dengan role-nya masing-masing atau bagiannya masing-masing, harapannya adalah mereka bisa melakukan pekerjaan ini lebih mudah, bisa melakukan pencegahan lebih mudah. Tentunya yang paling utama adalah dia bisa melakukan pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Sehingga semua apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi concern-nya ini bisa lebih teratur dan tidak tergantung oleh orang yang lebih senior, supervisor dan sebagainya, tapi semua pekerjaan ini sudah didistribusikan berdasarkan load, antrian dan sebagainya. Sehingga harapannya tentunya dengan begitu, kalau kita bicara customer ini kan tentunya bukan hanya customer pembeli ya. Kalau orang purchasing tentunya customer-nya mungkin orang yang customer-nya siapa? Customer-nya adalah departemen yang melakukan permintaan pembelian. Kalau orang produksi customer-nya siapa? Tentunya adalah yang menggunakan yang customer-nya siapa? Customer-nya adalah yang merencanakan produksi. Kalau kita bicaranya di project, untuk yang bagian desain tentunya customer siapa? Customer-nya adalah di project manager-nya dan seterusnya. Sehingga dari semua informasi ini tentunya proses kolaborasinya itu semua employee bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan tentunya di era mobile ini semua hal tersebut bisa dilakukan dengan mobile. Nah, kira-kira secara garis besar SAP adalah the new SAP saat ini terutama di SAP Business by Design itu adalah mengambil posisi di area-area tersebut. Saya akan coba ada visualisasi sedikit. Maaf ya. Ini adalah satu contoh bagaimana kita bisa memaksimalkan profit suatu perusahaan di bidang manufacturing untuk memenuhi permintaan pasar. Kalau yang di area di atas ini kalau kita lihat ini adalah bentuk konvensionalnya. Tentunya mungkin rekan-rekan sekalian yang terutama di bidang manufacturing cukup familiar dengan hal tersebut. Dan saat ini sebenarnya masih banyak juga bisnis-bisnis manufacturing yang masih melakukan hal di atas ini. Jadi prosesnya masih tradisional. Dalam artian tradisional adalah semua informasi ini bentuknya masih silo. Jadi antar departemen tidak bisa berkomunikasi dengan mudah. Terus kemudian antar bagian ini tidak bisa melihat status dari bagian yang lainnya. Jadi sebagai contoh, mungkin pada saat kita pertama kali menerima permintaan untuk order raw material atau bahan baku, tentunya antara yang melakukan permintaan ini dengan yang akan menerima barang ini, jika tanpa adanya suatu data yang menghubungkan atau sistem yang menghubungkan, informasi ini tentunya hanya berdasarkan mungkin informasi baik telepon, email, ataupun hanya berdasarkan kertas. Dan ini sebenarnya masih banyak terjadi. Terus kemudian di area penerimaan ini pun nantinya akan ada satu informasi yang terpisah bagaimana pada saat dia terima barang, dia harus menentukan secara mandiri juga, mungkin dengan keterbatasan informasi. Setelah barang datang ini nanti bahan bakunya saya taruh di mana. Ini mungkin akan dilakukan berdasarkan kebiasaan atau pengetahuan dari setiap operator yang dilakukan. Tetapi tentunya ini akan menjadi masalah pada saat operatornya ganti, terus kemudian ada pergantian employee yang baru dan sebagainya. Jadi pada saat meletakkan barang sesuai spesifik barangnya, terus kemudian apalagi kalau ada banyak barang-barang yang memang sudah lama tidak dipakai, tentunya hanya berdasarkan catatan manual di atas kertas, Excel ataupun berdasarkan ingatan saja. Terus kemudian bagaimana kita bisa melakukan perpindahan barang tersebut ya, baik antar gudang atau antar lokasi. Jadi pergerakan ini murni hanya berdasarkan permintaan. Bayangkan kalau seandainya kita masih melakukan secara tradisional, terus semua permintaan ini
dilakukan di waktu yang bersamaan tanpa kita tahu posisi kebutuhan di produksi, kapasitas lokasi untuk penyimpanan dan sebagainya. Terus kemudian tentunya pada saat kita masuk ke area proses produksi nanti harus dicatat secara manual, terus kemudian menghasilkan barang jadi ataupun barang setengah jadinya, terus kemudian menghasilkan inventorinya juga harus dicatat ulang oleh bagian gudang finished good. Terus dari semua informasinya ini terus kemudian baru ditentukan bagaimana proses kita melakukan pengiriman dan informasinya tentunya tidak bisa dilihat. Jadi pada saat bagian shipping untuk melakukan pengiriman ini dia tidak bisa melihat statusnya sekarang ini proses produksinya sudah sampai mana. Terus kemudian proses produksinya sudah sampai mana, terus kemudian ketersediaan bahan bakunya seperti apa dan kapan dia bisa menjanjikan ke customer. Ini adalah kendala yang terjadi di tradisional proses, jadi bentuknya karena silo-silo. Nah, untuk melakukan improve tersebut tentunya harapan dari semua bisnis manufacturing tentunya adalah bagaimana semua proses itu bisa dilihat secara transparan. Jadi kalau kita misal nih, tanpa harus bentuknya adalah sequence. Jadi misal pada saat kita di area proses produksi ya, untuk pembuatan barang jadinya, harapannya dia tentu pengen tahu bahwa dia sudah punya rencana produksi, dari situ bisa men-trigger pengiriman ini juga sudah tahu, oh akan dibutuhkan bahan bakunya berapa, untuk proses produksi apa, tanpa harus adanya dan dia bisa melakukan secara bulk atau secara masif tanpa harus satuan per permintaannya. Dia bisa tahu rencananya lebih detail dan dia bisa mengatur berdasarkan kapasitas alat, kapasitas orangnya, tanpa harus menunggu permintaan dari orang produksi untuk melakukan pengiriman barang tersebut. Begitu juga untuk yang bagian order material tentunya tanpa harus menunggu permintaan secara langsung dari orang produksi, dia sudah tahu berdasarkan rencana produksi, terus kemudian dia bisa tahu berdasarkan posisi inventorinya dan seterusnya. Begitu juga nanti bagian pengiriman, pada saat dia mengatur armadanya cukup atau tidak, dia sudah punya rencana permintaan untuk kirim, dia bisa tahu kapan dia harus menyediakan armadanya sejumlah berapa, terus kemudian mungkin dengan kapasitas sebesar apa, itu akan kita bisa lihat tergantung dari proses produksi yang ada di sini, terus kemudian proses produksi ini juga akan tergantung dari ketersediaan raw material, sehingga semua proses inventory, terus kemudian proses pemenuhan pengiriman itu bisa dilakukan secara lebih transparan dan lebih cepat. Karena kita tidak perlu menunggu informasi dari departemen lain, tetapi kita sudah bisa menyiapkan, jadi kita bisa fokus ke departemen atau bidang kita masing-masing, tanpa harus menunggu informasi dari tempat lain. Karena semua informasi itu sebenarnya sudah bisa diakses oleh masing-masing bagian. Itu kalau salah satu contohnya ya, kalau di area manufacturing. Dan yang menjadi tantangan saat ini juga, tentunya banyak sekali bisnisan yang di luar sana itu bukan hanya satu company saja, bukan hanya single company, tetapi adalah company yang berbentuknya afiliasi. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya dari hulu ke hilir. Mungkin awalnya dia bergeraknya di area manufacturing saja tadi, tetapi kemudian dia akan membuat satu bisnis baru di area kemudian di distribution. Kemudian dari distribution bisa jadi dia membuka satu bisnis yang baru untuk di area langsung outlet untuk langsung penjualan ke end customer. Kemudian kalau dia tarik lagi ke arah hulunya, bisa jadi dia akan membuat satu usaha untuk pembuatan bahan baku sendiri, begitu. Dan mungkin dari satu manufacturing dia akan bisa berkembang. Awalnya semua jenis produk dilakukan oleh satu legal entity atau satu perusahaan saja, nanti dia akan memecah masing-masing perusahaan ini berubah sesuai dengan satu spesifik produk saja, dan untuk produk lain dia akan membuat satu perusahaan atau legal entity yang baru. Nah, tentunya dengan adanya
dilakukan secara konvensional, tentunya kalau kita mempunyai suatu bidang usaha dan mempunyai subsidiary, untuk yang menjadi kendala utama tentunya adalah ongkos IT yang besar. Kenapa? Karena tentunya mungkin masing-masing perusahaan ya, masing-masing subsidiary tersebut harus mempunyai server tersendiri, terus kemudian harus mempunyai IT sendiri, terus kemudian harus manage informasinya untuk melakukan konsolidasi datanya secara masing-masing dan seterusnya. Terus kemudian kalau ada hubungannya memang ternyata prosesnya itu adalah semacam hulu ke hilir, semua order yang diminta oleh bagian distribution tentunya itu harus melakukan intervensi secara manual ke bagian manufacturing akan ada intervensi manual ke bagian yang untuk pembuatan bahan baku dan sebagainya. Karena semakin banyak usahanya tentunya silo-silonya akan semakin banyak, karena dalam satu perusahaan sendiri sudah ada silo, terus ditambah dengan silo-silo antar perusahaan tersebut. Sehingga komunikasi antara pusat atau HQ, headquarter-nya dengan anak-anak perusahaan ini menjadi tidak real time, terus kemudian tentunya informasi ini menjadi tidak transparan dan masing-masing akan mempunyai sistem masing-masing, dan ini akan sangat menyulitkan buat stakeholder untuk lebih memanage bisnisnya lebih mudah. Nah, di SAP Business by Design itu juga menjawab tantangan tersebut, karena in prinsipnya dengan menggunakan SAP Business by Design ini, harapannya adalah semua komunikasi antara headquarter dengan subsidiary itu menjadi lebih cepat dan transparan. Kenapa? Karena di SAP by Design ini sudah difasilitasi dan dilengkapi dengan multi company, sehingga dengan satu platform yang sama, dengan database yang sama, itu bisa menghandle lebih dari satu company dan berbagai jenis industrinya. Dengan demikian akan memudahkan untuk manajemen untuk melakukan komunikasi, transaksi, terus kemudian melakukan efisiensi, dan harapannya tentunya bisa menerapkan yang namanya share service, dalam artian kalau memang untuk jenis-jenis usaha yang sejenis, bisa jadi mungkin 1, 4, 5, atau bahkan 6 company dan lebih, itu bisa dilayani oleh orang departemen finance accounting yang sama, departemen purchasing yang sama, terus kemudian biasanya dua tersebut. Jadi biasanya di finance accounting dan purchasing bisa sama, dan itu dia bisa melayani lebih banyak company. Seperti itu. Karena dia sudah difasilitasi multi company atau multi subsidiary di SAP by Design dan dimudahkan caranya. Kalau contoh yang lain, misal kalau tadi kita bicara di manufacturing, bagaimana di bisnis yang bentuknya adalah project ataupun jasa ya. Kalau kita bicara di area bisnis yang areanya project ataupun jasa, tentunya kalau kita di area construction ataupun bentuknya memang lebih project ini, karena bentuknya bisa macam-macam ya, bisa bentuknya job order, bisa bentuknya tadi ya construction ataupun real estate dan sebagainya. Tentunya bentuk yang project ini diawali pasti ada yang namanya request for proposal dari customer, terus kemudian nanti semuanya didistribusikan via email, terus kemudian harus dilakukan tim ya untuk melakukan membahas RFP-nya tersebut, terus kemudian semuanya akan direkap di spreadsheet atau kalau kita lebih kenalnya menggunakan Excel, terus kemudian kita harus membuat RFP-nya secara manual, terus kemudian harus ditandatangani dan distribusikan. Sedangkan di satu sisi yang lain tentunya untuk bagian resource manajemennya tentunya harus melihat project profile-nya itu seperti apa, terus kemudian menentukan resource-nya itu siapa saja, terus melakukan booking-nya, mencatat expense-nya, sampai nanti proses pembayarannya. Semua proses ini tentunya karena dilakukan secara manual dan masing-masing bagian ini informasinya terpisah, mungkin hanya mengandalkan dari spreadsheet tersebut atau Excel, tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini adalah rata-ratanya mungkin membutuhkan waktu hampir 30 hari untuk
menjawab mulai dari RFP sampai nanti eksekusinya. Tapi tentunya harapannya sekarang kalau menggunakan sistem atau menggunakan SAP BID ini semuanya bisa lebih transparan karena semua proses bisa dilakukan menggunakan tools yang lebih mudah. Jadi mulai dari proses RFP, terus kemudian pada saat tim ini menjawab terhadap request for proposal tersebut, itu semua sudah disajikan informasi semua resource atau tenaga kerja kita yang sesuai dengan RFP tersebut. Sehingga mungkin dalam waktu 1 hari gitu, itu kita bisa finalize quotation kita dan kita bisa submit untuk menjawab RFP tersebut. Pada saat kita memenangkan tender tersebut, otomatis karena talent-talentnya sudah dipilih oleh sistem berdasarkan ketersediaan waktunya, berdasarkan kompetensinya, itu bisa dilakukan prosesnya untuk assignment lebih cepat. Dan semua proses track berapa lama dia melakukan pekerjaannya atau berapa jam, terus kemudian muncul biaya-biaya apa saja yang dilakukan, itu semuanya di-track dalam satu platform yang sama dan informasi itu otomatis akan masuk ke area penagihan dan si penagihan ini tidak perlu melakukan collect data, tidak perlu melakukan collect data ke bagian delivery atau bagian project, dan dia langsung bisa secara cepat untuk melakukan billing atau penagihan berdasarkan progres yang sudah dilakukan. Dan tentunya semua pihak bisa concern dan bisa aware apakah project ini bisa tepat waktu, tepat secara budget, terus kemudian secara daily basis itu bisa melihat untung rugi atau profit and loss-nya dari proyek tersebut, sehingga kalau ada kendala-kendala bisa dilakukan mitigasi lebih cepat, dan semua informasi itu yang disediakan oleh SAP Business by Design. Nah, itu tadi adalah mungkin kurang lebih pengantarnya secara gambaran overview, karena di sini mungkin saya tidak akan coba bicara how to-nya ya, teknisnya ya. Tetapi kalau nanti rekan-rekan sekalian pengen tahu experience-nya di SAP dan bagaimana implementasinya, tentunya nanti kita bisa buatkan satu session khusus. Nanti bisa menghubungi kami untuk bicara hal tersebut lebih detail. Tetapi di sini saya akan lebih fokus bagaimana SAP by Design yang baru ini bisa menjawab tantangan di era intelligent enterprise ini. Oke. Dari semua pendahuluan tersebut, bagaimana kalau kita bicara bagaimana sih strateginya dari SAP ini untuk menjawab tantangannya untuk menuju intelligent enterprise? Sama, berangkatnya adalah 3 hal SAP dalam menjawab tantangan tersebut. Pertama adalah SAP menyediakan intelligent suite. Jadi suatu tools yang tidak hanya berbasis digital, tetapi basisnya adalah intelijen, karena dia akan dilengkapi oleh pertama digital platform, terus kemudian yang kedua adalah intelijen teknologi. Dan ini yang akan kita coba bahas satu persatu 3 pokok ini. Apa yang dimaksud dengan strategi SAP dengan menyediakan intelijen suite yang ditunjang dengan digital platform dan intelijen teknologi. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, SAP sebenarnya SAP khususnya adalah SAP Business by Design ini sebenarnya suatu tools yang memang suite in the box yang memang dikhususkan untuk mid market organization atau SMB lebih kita kenalnya ya istilahnya ya. Karena di SAP by Design ini sebenarnya hampir semua untuk bisnis proses atau kebutuhan untuk operasional dengan berbagai macam lini industri itu sudah disediakan, dan di situ dia juga sudah ditunjang dengan apa yang disebut dengan intelligent suite. Pertama, semua proses solusinya ya dari awal, mulai dari keuangan sampai ke penagihan, sampai proses produksi, sampai pengaturan proyek, sampai HR, CRM, semuanya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan tentunya dengan paket-paket yang lebih mudah untuk diadopsi.
Selain itu dia juga sudah dilengkapi juga nanti dengan tools analytical yang bisa diakses secara real time. Dan yang paling menarik lagi adalah semua bisa digunakan dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi SAP Business by Design ini menyediakan satu tools yang cukup komprehensif, tetapi proses adopsinya itu nanti bentuknya bisa bertumbuh. Jadi kita bisa implementasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis kita. Jadi setiap ada perubahan tentunya bisa diadopsi dengan mudah. Dan yang paling utama tentunya di era intelijen ini adalah proses inovasi atau update yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga SAP ini melakukan investasi secara kontinu untuk melakukan update dan upgrade berdasarkan perubahan bisnis case yang terjadi di lapangan. Dengan adanya continuous innovation ini tentunya kalau mungkin rekan-rekan sekalian sudah ada yang pernah mengimplementasikan ERP atau sudah menggunakan software accounting yang sejenis, tentunya pada saat ada perubahan atau update tentunya untuk upgrade ini bukan merupakan hal yang mudah. Bisa jadi karena memang karakteristiknya ada perubahan secara major, tabelnya berbeda, formnya berbeda, dan sebagainya. Tetapi karena menggunakan SAP Business by Design ini, karena dia bentuknya adalah cloud dan seperti software as services, semuanya itu bisa dilakukan oleh SAP on the fly, sehingga setiap update ataupun upgrade ini bentuknya seamless, dalam artian kita tidak akan mendapatkan interruption terhadap transaksi kita secara signifikan. Seperti itu, sehingga tidak diperlukan lagi seandainya ada perubahan versi, harus dilakukan cut off, reopening balance, terus kemudian dilakukan trigger live. Hal itu bisa dihindari kalau menggunakan SAP Business by Design ini, karena bentuk update-nya itu dilakukan secara kontinu. Kalau kita bahas secara garis besar ya, fitur-fitur apa saja yang di Intelligence Suite-nya SAP. Pertama tentunya adalah di area sales dan marketing, atau biasanya disebutnya adalah di area customer experience. Tentunya di area customer experience ini kita harapannya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lebih mudah, dengan lebih cepat ke customer kita, terus kemudian semua terintegrasi ya, baik sales yang ada di field, kemudian di admin sampai ke area back office, di area finance accounting, semuanya bisa terintegrasi. Nah, di SAP Business by Design ini sudah dilengkapi dengan modul yang namanya marketing. Jadi di marketing ini akan memudahkan kita untuk membuat satu campaign, jadi membuat suatu event, terus membuat satu kegiatan pemasaran, terus kemudian kita bisa mendapatkan lead, apakah itu qualified atau tidak, terus kemudian di handover ke bagian sales team-nya. Dari area marketing tentunya nanti dia akan di-delivery ke area sales. Dari sales ini otomatis akan membuat satu follow up terhadap lead-lead yang sudah diberikan oleh marketing tersebut. Terus kemudian kita bisa mendapatkan informasi jasa atau produk yang dibutuhkan oleh sales ini lebih cepat, sehingga kita bisa melakukan proses sampai ke pengiriman dengan lebih mudah menggunakan modul sales ini. Kemudian di area kalau kita bergerak di area jasa, tentunya kita bisa menentukan employee yang sesuai, terus kemudian tim sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan capability, terus kemudian sesuai juga dengan ketersediaan waktunya, sehingga hal tersebut kita bisa mendorong untuk proses delivery-nya itu lebih cepat. Dan tentunya di area customer experience atau di area sales marketing ini sudah dilengkapi dengan mobile app secara native yang bisa diakses melalui platform iOS, Android, ataupun dengan berbagai macam dimensi gadget yang kita gunakan. Sehingga semua informasi yang didapat dari sales, marketing, atau komunikasi dengan pihak customer itu bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Bagaimana di area manufacturing dan supply chain? Tentunya sangat komprehensif di SAP Business by Design ini, karena bagaimana kita bisa memodelkan proses supply chain kita ya, bukan hanya internal tetapi juga untuk eksternal seperti subkon ataupun bentuk-bentuk afiliasi yang lainnya, dan semuanya itu bisa terintegrasi. Karena dengan adanya supply chain ini kita bisa melihat secara komprehensif bagaimana hubungannya antar departemen di internal perusahaan kita, mulai dari tadi yang mungkin mulai dari proses procurement sampai nanti dari proses inventory manajemennya, sampai ke proses produksinya, sampai ke delivery-nya. Selain itu juga di area supply chain ini sudah dilengkapi advance ya untuk warehousing dan logistik, sehingga di sistem ini kita bisa melakukan proses penyimpanan dan penyusunan barang-barang kita yang lebih efisien, lebih mudah untuk diakses, lebih mudah berdasarkan urutan menggunakan FIFO atau first out dan sebagainya. Dan proses untuk melakukan distribusinya juga bisa dilakukan secara otomatis, karena dia bisa mengenali pola dan tas-tas yang kita tentukan sebelumnya. Dan proses eksekusinya kita juga bisa standarisasi. Jadi antara gudang satu dengan gudang yang lain, pengiriman dengan berbagai macam yang lebih efisien mungkin harus diefisienkan, dikumpulkan jadi satu dan sebagainya. Di SAP by Design bisa melakukan suggestion tersebut. Selain itu di area planning dan control, kalau biasanya di area manufacturing dan supply chain ini kita nyebutnya di area PPIC ya. Di PPIC ini kita bisa melakukan kontrol berdasarkan ketersediaan material, terus kemudian kemampuan vendor kita untuk menyediakan raw material tersebut, sampai ketersediaan dari line production kita, sampai bagaimana kita bisa men-trigger rencana pembelian, sehingga kita bisa fokus ke customer kita. Jadi kita bisa fokus ke yang namanya available to promise ke customer kita, kapan bisa kita kirim. Berdasarkan informasi tersebut kita bisa mendrive ketersediaan material, dan kita bisa mendrive bagaimana proses pengadaan atau pembelian barang tersebut atau procurement planning-nya. Dan kita juga bisa tahu berdasarkan kapasitas produksi dan kapasitas dari vendor kita untuk menyediakan raw material tersebut, dan itu bisa dilihat dengan mudah oleh bagian planning dan control ini. Sedangkan di area manufacturing yang paling utamanya tentunya adalah kita bisa tentukan standarisasi produk kita bisa tentukan quality produknya, terus kemudian kita bisa tentukan standarisasi bill of materialnya mana yang lebih efisien. Kita bisa membuat satu produk desain lebih mudah, dan itu bisa otomatis dirilis, dan konsumsi raw material, pembentukan barang jadi, ada proses rework, itu semuanya bisa diakses dan dikontrol lebih mudah menggunakan modul yang ada di manufacturing and supply chain ini. Kemudian kalau kita bicara di area project management, tentunya semua resource ini kita bisa lakukan kolaborasi. Jadi semua stakeholder atau key person yang ada di project ini bisa melakukan kolaborasi lebih mudah, baik yang ada di lapangan project manager, bagian desainer, bagian pengadaan, bagian pengiriman, bagian penagihan, semuanya bisa melakukan kolaborasi lebih mudah tanpa harus menggunakan tools tambahan, tidak harus menggunakan email terpisah, chat terpisah, semuanya sudah difasilitasi di SAP Business by Design ini. Sehingga karena semua proses life cycle untuk project ini, mulai dari proses tadi ya, mulai RFP ya, mulai dari proses marketing, proses sales, sampai penyediaan resource-nya, penyediaan bahan baku yang dibutuhkan, komunikasi dengan vendor untuk penunjangnya, itu semuanya sudah menjadi satu dan terintegrasi di platform yang sama di modul project management ini. Berikutnya adalah di area kita bicara digital core. Digital core ini adalah tadi kalau kita diskusi tadi ya di era
tahun 1990 ke atas itu adalah pada saat bicara mulai ada adopsi ERP, memang bergeraknya adalah di area finance accounting. Jadi finance accounting sudah sangat komprehensif di area finance accounting-nya. Jadi kita bisa manage dengan multiple operating unit, business unit, cost center, atau dengan multi currency, multi company, dan semua reportingnya sudah disajikan secara standar. Sehingga visibility secara cash flow management itu bisa dilihat dengan mudah. Sehingga perusahaan ini yang menjadi fokus utama adalah tentunya bagaimana dia bisa memanage lebih mudah cash in dan cash out-nya. Karena ini menjadi urat nadi dari setiap bisnis ya untuk bisa memanage tersebut. Dan itu bisa dilihat dengan lebih mudah. Dan informasi-informasinya secara dashboard dan KPI tentunya sudah disajikan lebih cepat. Mau integrasi dengan via internet banking untuk melakukan proses pembayaran ke vendor lebih cepat, atau pada saat kita menerima pembayaran itu juga sudah terintegrasi. Karena di SAP Business by Citizen ini juga sudah terintegrasi dengan SAP Analytics Cloud. Sehingga proses untuk visualisasi, forecastingnya, prediktifnya itu sudah difasilitasi. Jadi boleh dibayangkan bahwa SAP Business by Design ini bukan hanya ERP yang berdiri sendiri, tetapi dia juga disupport oleh surrounding facility di SAP yang lainnya. Salah satunya adalah Analytics Cloud ini. Kemudian di area HR, ini cukup komprehensif. Jadi karena tadi kita bicara bahwa poin ketiga ya untuk proses hasil yang diharapkan dari intelligent enterprise adalah bagaimana kita bisa memanage employee kita lebih baik. Di SAP Business by Design ini sudah dilengkapi dengan HR yang mulai dari proses onboarding. Jadi onboarding adalah pada saat employee ini pertama kali masuk, dia harus tahu harus melakukan apa, terus kemudian tahapan-tahapan untuk dia bisa menyesuaikan diri berdasarkan rule-nya itu seperti apa juga sudah disediakan. Kemudian ada employee planning, jadi kita bisa merencanakan resource yang sesuai ya, baik fokusnya kita di industri kita bentuknya adalah jasa ataupun di manufacturing-nya. Terus kemudian kita bisa melakukan absensi atau pencatatan waktu, baik untuk kebutuhan internal ataupun untuk kebutuhan eksternal. Biasanya kalau di project, kalau time recording ini akan bisa memunculkan billing dan invoice. Kemudian selain itu di SR ini juga bisa diintegrasikan dengan mudah karena platformnya SAP Business Medicine ini adalah open platform, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan extension baik yang ada di SAP Store ataupun yang sudah digunakan menggunakan aplikasi yang lain. Tapi ya tentunya kalau menggunakan extension yang ada di SAP Store itu proses plug in play-nya lebih mudah kalau menggunakan, tapi tidak menutup kemungkinan dia untuk berkomunikasi dengan aplikasi yang lain yang di luar platformnya SAP. Dan karena tadi sudah dilengkapi dengan mobile apps juga, di modul SR SAP by Design ini memungkinkan setiap employee untuk melakukan self-serve. Jadi pada saat dia bisa melakukan absensi, terus kemudian dia mencatat expense-nya tanpa harus mencantumkan hard copy-nya ya, karena nanti bentuk expense dan bukti-buktinya itu sudah bisa tercatat di sistem. Ada boleh dia juga secara mobil juga bisa melakukan permintaan pembelian dan sebagainya. Dan tidak hanya bisa diakses lewat mobile ya, self-serve ini tentunya juga bisa diakses melalui aplikasi yang ada di desktop ya, di laptop ataupun yang PC yang lainnya. Kemudian kalau kita bicara di area procurement dan expenses, jadi dia bukan hanya sekedar membuat PO saja sebenarnya kalau di modul procurement SAP, tetapi lebih fokusnya adalah di sourcing, karena hal yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memanage data supplier kita. Data supplier ini bukan hanya masalah contact person, tetapi sangat mempengaruhi juga barang apa saja yang dia sediakan, ketersediaannya bagaimana, terus kemudian
kompetitif harganya seperti apa, terus kemudian kemampuannya dia untuk melakukan pengiriman itu seberapa besar, dan lead time-nya seberapa cepat. Nah, sourcing ini yang sebenarnya menjadi tools utama bagi Departemen Procurement pada saat dia memenuhi barang-barang yang rutin ataupun barang-barang yang ad hoc. Dan di sourcing ini tentunya semacam apakah kita melakukan direct bidding atau kan semacam melakukan seperti tender, itu di SAP by Design ini sudah difasilitasi. Dan tentunya pada saat masuk ke area purchasing sampai ke proses delivery ataupun kita handle invoicing-nya juga sudah di fasilitasi di SAP Business by Design ini. Dan tentunya juga kalau memang ada customer yang sudah menggunakan SAP Concur ataupun menggunakan tools expense yang lainnya, itu bisa diintegrasikan dengan mudah di modul procurement dan expenses ini. Oke, mungkin saya akan coba selesai dalam 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan. Nah, poin yang kedua tadi, kita bicara tentang tadi sudah ada Intelligence Suite, terus kemudian digital platform. Apa sih yang dimaksud dengan digital platform yang ada di SAP Business by Design? Tentunya ini adalah yang menjadi core dari SAP yang berada di belakangnya SAP Business by Design ini apa? In prinsipnya SAP Business by Design ini secara database-nya dia menggunakan SAP HANA. Ya mungkin saat ini SAP HANA ini adalah satu database yang ada saat ini yang paling cepat dan efisien karena dia selain hand memory juga secara punya struktur yang namanya adalah address structure, dan dia juga sudah support untuk unstructured data juga. Jadi secara teknisnya adalah data yang ada di HANA ini yang diadopsi bukan hanya yang bentuknya tabular, tetapi dia sebenarnya ya salah satu tools yang bisa digunakan di area big data itu tadi. Jadi semua orkestratornya ya, semua platform itu di SAP by Design ini nanti akan difasilitasi oleh SAP Cloud. Jadi dengan digital platform ini sebenarnya customer itu hanya fokus di proses bisnisnya saja. Dia tinggal pakai saja tanpa harus mengatakan, kalau lelet bagaimana? Sampai saat ini dari customer kami pun belum ada yang confirm atau clone bahwa di SAP lelet, karena itu dimonitor secara continue by system dan oleh SAP Cloud. Pada saat butuh performanya dia otomatis akan naikkan. Pada saat terjadi disrupt di satu server, otomatis dia akan pindah ke server yang lain karena dia sudah menggunakan SAP Cloud Platform ini. Terus kemudian pada saat kita butuh komunikasi dengan aplikasi yang lain, dia sudah punya API untuk bisnis hub-nya. Dan yang paling menarik lagi kan kalau pertanyaannya adalah seberapa besar platform ini bisa menyediakan database-nya. Kalau menggunakan SAP by Design, itu database kita tidak dibatasi oleh SAP. Karena mungkin SAP sendiri sudah bisa memperkirakan maksimum seperti apa dan itu sudah di-afford. Jadi tidak ada batasan jumlah database yang bisa di-adopt oleh yang bisa digunakan oleh customer, tidak ada batasan itu. Terus kemudian semua dia sudah support API tadi ya, terus kemudian juga support microservices sehingga memudahkan user untuk melakukan transaksi, mencegah terjadi lag pada saat transaksi, terus mencegah terjadinya downtime, masalah security, semuanya di-handle oleh digital platform ini. Oke, ini adalah topik terakhir. Jadi yang terakhir tadi adalah bicara soal intelligent enterprise. Intelligent enterprise ini sebenarnya adalah kombinasi dari 3 hal. Jadi mulai dari untuk meningkatkan kemudahan user untuk menggunakan, atau biasanya disebut sebagai user experience tadi. Terus kemudian semua proses itu bisa dilakukan secara otomatis tanpa user melakukannya secara manual ataupun berulang, dan tentunya bisa men-trigger suatu kegiatan yang lebih efisien ke depannya. Jadi di SAP by Design ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan
voice dan intelligent assistant. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nanti ya, atau mungkin nanti di next session kita akan coba lebih deep di situ. Ada yang namanya, kalau pernah dengar Alexa kayak gitu ya. Terus kemudian Amazon Echo, terus kemudian ada NLP chatbot. Di SAP Business by Citizen ini sudah terintegrasi, sehingga proses-proses untuk melakukan analytical, transaksional, approval itu bisa dilakukan menggunakan voice atau intelligent assistant tersebut, menggunakan tools-tools yang sudah ada. Terus kemudian tentunya dengan mobile itu sudah tidak terhindarkan. Jadi SAP Business by Design ini secara mobilenya sudah disediakan secara native, baik di iOS ataupun Android. Hampir semua task nanti bisa dilakukan menggunakan mobile. Di SAP BID ini juga sudah pernah dan sudah difasilitasi untuk berintegrasi dengan sensor-sensor yang ada. Misal kalau memang areanya di produksi, itu bisa sensor-sensor di area produksi. Di area warehouse management nanti ada sensor-sensor yang terkait di warehouse management. Kalau di area project, tentunya kita bisa tentukan sensor-sensor yang terkait di area-area project tersebut. Sehingga dia bisa sudah terintegrasi dengan Internet of Things tersebut. Tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Kemudian ada tools baru ya, kalau di SAP ini nyebutnya RPA, Robotic Processing Automation, atau topiknya disebutnya adalah Robotic and Machine Learning. Jadi hal-hal yang berulang. Jadi boleh dibayangkan kalau memang proses boleh bayangkan Ibu untuk melakukan, Bapak Ibu sekalian atau rekan sekalian melakukan paling mudah adalah saya ingin melakukan entry data. Entry data itu data saya sudah ada di Excel. Kemudian, tapi tentunya kalau diupload langsung itu tidak memungkinkan. Atau data saya sudah ada di tools atau aplikasi yang lain. Dan saya ingin pindahkan data tersebut masuk ke SAP Business by Design. Apa yang dilakukan? Kalau secara konvensional, tentunya data itu ditaruh di format Excel yang sesuai. Tentunya diupload. Kalau ERP sebenarnya tidak memungkinkan untuk upload transaksi terus langsung form dan sebagainya. Nah, dengan adanya robotic dan processing automation ini atau RPA itu memungkinkan di SAP ini dia secara otomatis di layar kita akan bisa melakukan langkah-langkahnya secara otomatis. Jadi dia akan ambil data dari tempat lain, terus dia akan klik secara otomatis karena dia sudah kita tentukan ya pet atau aturannya itu ya, rule-nya, terus dia bisa entry, bisa posting otomatis, bisa proses approval otomatis dan sebagainya. Hal yang memang sudah well defined tersebut dan itu yang berulang itu bisa dilakukan tanpa human interaction. Jadi boleh dibayangkan ya kalau di manufacturing untuk proses welding atau ngelas itu sudah pakai tangan robot. Dan karena di mesin dan semuanya sudah disetting. Nah, dengan RPA yang disediakan oleh SAP Cloud dan sudah terintegrasi dengan SAP Business by Design, salah satu contohnya adalah kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi mungkin kalau kita ingin integrasi dengan aplikasi yang lain bisa jadi menggunakan tadi ya, secara IT-nya menggunakan API, atau ada proses-proses yang berulang, itu kita bisa menggunakan kita bisa setting secara otomatis menggunakan RPA tersebut. Selain itu tadi sempat dibahas juga di SAP tentunya dilengkapi dengan namanya predictive analytics, sehingga prosesnya adalah kita bisa memprediksi kebutuhan raw material kita yang akan datang berdasarkan tren yang transaksi kita sebelumnya. Kita bisa memprediksi kebutuhan resource kita dengan kompetensi yang berbeda. Kita bisa memprediksi kebutuhan bahan baku, bisa memprediksi kebutuhan kira-kira sales barang mana yang atau jasa mana yang akan paling disukai dan akan tren, terus bagaimana memboost produk tertentu yang kurang laku dengan model bundling, atau bahkan kita bisa memberikan chain analytic untuk mencegah si customer tersebut berpindah ke produk atau kompetitor yang lain dan sebagainya. Dan untuk proses verifikasinya, karena di SAP Cloud ini juga menyediakan fasilitas untuk blockchain, dan kalau memang dibutuhkan di SAP BID ini juga bisa diintegrasikan untuk proses verifikasinya menggunakan blockchain. Sehingga harapannya dari semua ini tentu kita bisa memunculkan suatu
bisnis model yang baru, yang lebih efektif dan lebih efisien. Bukan hanya memunculkan produk atau jenis jasa yang baru, tetapi bisa memunculkan jenis bisnis yang baru yang lebih efektif dan efisien. Dan siapa sih yang di belakang itu semua? Ya kalau di SAP nyebutnya adalah SAP Leonardo ya. Kalau di produknya iOS nyebutnya ada Siri, kalau di Microsoft nyebutnya Cortana, kayak gitu ya. Di SAP dia menyebutnya adalah sebagai SAP Leonard. Jadi SAP Leonard ini adalah intelligent agent ataupun platform dari SAP ini. Jadi sebenarnya SAP Business by Design ini di belakangnya ini juga di backup dengan core application yang ada di SAP Leonard ini. Jadi proses untuk prototyping-nya, integration-nya, terus kemudian dia sudah punya reference ataupun knowledge yang terkait dengan proses cash management, proses matching, proses scheduling, proses pendeteksian spare part dan sebagainya. Karena sehingga sebenarnya ini prinsipnya adalah kalau kita summarize tadi dengan kebutuhan di era intelligent enterprise ini, SAP ini menyediakan 3 hal itu tadi. Satu adalah intelligent suite yang ditunjang oleh digital platform dan intelligent technology yang di belakangnya adalah SAP Leonard ini. Mungkin itu pemaparan saya. Saya kembalikan ke Mbak El. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Eka. Informasi sama materinya bermanfaat sekali ya. Mungkin untuk Bapak Ibu partisipan, jika ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Eka. Kebetulan dari Mbak Fitra Marta. Untuk perusahaan yang ingin menggunakan ERP sebagai sistemnya, Pak, adakah petunjuk bagaimana memilih sistem ERP yang cocok dengan perusahaan kami? Monggo, Pak Eka, persilakan. Baik. Jadi pada saat kita memilih ERP yang cocok, pertama adalah pada saat proses melakukan pemilihan kan kita harus memahami dulu kebutuhan kita tentunya ya. Kebutuhan kita tentunya diawali kita sebenarnya core bisnis kita apa? Apakah manufacturing? Kalau kita bicara manufacturing, apakah discrete ataupun proses manufacturing, ataukah di perusahaan jasa atau di project management, terus kemudian ataukah di area hanya distribution, di area retail, ataukah di area finance. Nah, dari core bisnis kita itu tadi, sebenarnya kita bergeraknya adalah dari pain point utama kita. Jadi kendala yang paling sering kita hadapi apa? Apa yang ingin kita selesaikan? Secara garis besarnya saja, tidak perlu melakukan detail. Terus kemudian kita buatkan suatu metrik. Nah, dari metrik tersebut akan muncul capability utama yang harus dimiliki oleh ERP yang akan kita pilih. Kemudian dari situ kita bisa melakukan shortlist ya, karena ERP yang ada di pasaran ini kan banyak macamnya. Terus kemudian capability-nya mungkin juga mirip-mirip. Tetapi pada saat kita compare terhadap tadi ya pain point atau kendala utama kita, ini akan memunculkan ERP yang lebih spesifik. Itu satu hal. Terus yang kedua, sebenarnya yang menjadi hal utama ini adalah pada saat kita memilih ERP, pastikan bahwa ERP yang kita pilih ini tidak single point of failure. Dalam artian, ERP ini tidak kita beli untuk 5 tahun atau 15 tahun. Harapannya ERP ini kita gunakan untuk 30 tahun dengan perkembangan bisnis kita yang ada, kayak gitu ya. Nah, tetapi pada saat tetapi kita harus memastikan bahwa ERP ini ditunjang oleh prinsip yang kuat. Itu pertama. Terus yang kedua, harus ada partner lokal untuk memudahkan support. Seandainya kalau single point of failure, dalam artian mungkin ERP itu hanya ditunjang oleh partner yang prinsip yang tidak ada partner lokalnya akan kesulitan untuk melakukan supportnya atau pengembangannya. Terus kemudian kalau partnernya hanya satu,
kalau partnernya tersebut misal bisnisnya berhenti, maka tentu aplikasi yang kita gunakan akan berhenti kan. Gitu. Tetapi kalau menggunakan aplikasi yang mempunyai prinsipal dan partnernya cukup banyak, misalnya contohnya menggunakan SAP Business by Design. Tentunya SAP ini suatu perusahaan korporasi yang sangat lama dan mature. Terus kemudian partnernya bukan hanya biasa, bisa terjadi dispute dengan biasa atau bahkan biasa ada halangannya atau timnya biasa juga halangan. Sebenarnya customer akan dengan mudah untuk bisa pindah ke partner yang lain, begitu. Bisa pindah lagi ke partner yang lain. Karena kenapa? Karena kompetensinya sama. Kompetensi SAP ini adalah standar, gitu. Jadi memang setiap customer, setiap partner itu mempunyai value proposition-nya berbeda-beda ya. Mungkin dengan biasa ini dia sangat expert di area manufacturing, project, distribution dan finance seperti itu. Tetapi secara toolsnya itu mempunyai kompetensi yang sama, sehingga investasi yang diperoleh oleh customer tersebut aman. Yang ketiga, memastikan kalau di era intelligent enterprise saat ini, memastikan bahwa di tahun-tahun kedepannya kita nggak perlu melakukan upgrade ERP kita. Karena saya di ERP ini kan mulai dari tahun 2005 ya, dari versi yang masih client server yang jadul kayak gitu. Masalah yang sering saya temui adalah setiap ada perubahan versi, itu yang harus dilakukan apa? Rego live. Rego live ini effortnya sangat besar. Karena harus entry data ulang, harus kompilasi data ulang, dan sebagainya. Mungkin 3 hal itu tadi, Mbak, maaf, dengan siapa tadi yang bertanya? Mbak Fitri ya? Mbak Fitra Marta, Oh, Pak Eka. ya. Semoga bisa menjawab. Oke, mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Eka. Dari Mas Narendra, apakah ada prasyarat awal yang perlu kami siapkan agar dapat sukses dalam implementasi ERP? Dan untuk SAP, apakah ada petunjuk detail persyaratan tersebut, Pak? Oke. Silahkan Pak Eka. Baik, terima kasih Mas Narendra ya. Jadi prasyarat awal pada saat kita ingin implementasi ERP, karena ERP ini adalah satu tools dengan best practice tentunya ya, karena itu yang menjadi core-nya dari setiap ERP ya, sama seperti di SAP Business by Design ini. Hal yang utama adalah yang kita siapkan tentu pertama adalah change management. Apa yang ada di change management itu tentunya adalah kesiapan dari tim kita. Karena bicara soal ERP itu selalu bicaranya begini, people, system, gitu. Jadi orang yang paling utama sebenarnya. Jadi kesiapan orang ini harus disusun dulu, timnya yang proper. Terus kemudian dari tim yang sudah disusun ini tentunya harus ada pemahaman tentang bisnis proses yang akan menjadi kendalanya. Bergeraknya harus selalu dari kendala yang dihadapi supaya tahu nanti solusi yang dicari. Terus kemudian dari situ nanti kita bicara soal bagaimana kita tahapan untuk melakukan adoption terhadap sistem tersebut atau implementasinya. Nah, sebenarnya di SAP itu sudah ada guideline-nya. Jadi ada guideline-nya mulai dari proses awal. Sebenarnya dia akan melakukan proses awal bagaimana kita bisa penyusunan tim tersebut, terus kemudian untuk mendapatkan informasi kebutuhan yang menjadi kendala di perusahaan kita, terus sampai proses pemilihan ERP-nya sendiri. Jadi tidak harus mengarah ke SAP, tetapi SAP juga sudah menyediakan tools tersebut berdasarkan materi tersebut. Terus kemudian proses implementasinya apakah semua modul ataukah bisa bertahap, itu di SAP ada guideline-nya. Bahkan kalau di level manajemen itu kita ada namanya assessment tools-nya ya. Jadi gitu. Kalau ngomong assessment tools itu pertama kita bisa mendapatkan kira-kira sistem atau modul apa saja yang cocok. Terus dari assessment digital assessment tools-nya tersebut, itu nanti kalau di SAP itu langsung bisa memunculkan konfigurasinya secara otomatis. Sehingga memang adopsinya lebih cepat karena ya SAP ini kan memang sudah sangat berpengalaman dan banyak experience dengan berbagai jenis business case yang ada, sehingga dia sebenarnya sudah punya banyak template-templatenya.
Jadi berdasarkan dengan digital assessment tools yang tersebut, itu otomatis akan memunculkan konfigurasinya secara otomatis. Nah, ini sebenarnya memudahkan buat partner-partner SAP untuk implementasi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan terlewat tidak ya? Ada pertanyaan lagi, Pak Eka. Apakah ada pertanyaan detail persyaratan dan untuk SAP apakah ada petunjuk detail persyaratan tersebut? Nah, itu tadi. Jadi detailnya di SAP itu ada toolsnya namanya digital assessment toolsnya. Begitu. Dan itu untuk memudahkan baik untuk customer, baik untuk partner juga untuk melakukan assessment tersebut. Sampai seandainya kita ingin melakukan pertanggungjawaban hasil implementasi SAP ini ke manajemen atau stakeholder yang lain. Karena kan tentunya dari investasi yang sudah kita keluarkan, biaya, tenaga, waktu, itu akan dihitung untuk return of investment-nya. Jadi, dan berdasarkan manfaat yang kita peroleh setelah mengimplementasikan ERP atau SAP tersebut. Begitu. Kita mungkin lanjut lagi ya Pak ya ke pertanyaannya dari Mas Narendra ini. Apakah SAP atau Yasa bersedia untuk melakukan asesmen awal di tempat kami dan bagaimana prosedurnya? Silakan Pak Eka. Oke, tentunya karena Yasa ini adalah partner dari SAP, tugas kami adalah sebenarnya memberikan menjadi partner untuk diskusi dari setiap customer ataupun calon customer yang membutuhkan. Tentunya Wiyasa akan bersedia untuk melakukan assessment tersebut. Terus prosedurnya bagaimana? Prosedurnya nanti tinggal menghubungin kami saja, boleh ke Mbak El atau ke Mbak Fatima, ke Mbak Zahra atau ke saya untuk membuat janji untuk kita lakukan diskusi awal. Jadi diskusi awal apa yang dilakukan tentunya yang kita lakukan pertama adalah mendengarkan dulu. Jadi pasti yang kita lakukan adalah mendengarkan, terus kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah proposing, terus kemudian tuning terhadap proposing tersebut. Setelah itu baru kita memberikan guideline-nya. Jadi informasi yang dibutuhkan apa sih pada saat kita ingin mengadopsi suatu sistem ERP ataupun SAP ini, baik dari sisi biaya, dari sisi untuk menjelaskan ke manajemen adalah cost dan benefit-nya tadi yang terkait dengan ROI-nya tersebut. Kemudian tahapan-tahapan yang paling sesuai dan implementasi yang paling efisien gitu. Jadi karena memang menjadi pakemnya dari Wiyasa adalah pada saat kita mendelivery solusi ada dua hal. Jadi harus fit terhadap kebutuhan dan fit terhadap budget. Gitu. Kalau nggak dua hal itu tersebut biasanya tidak menjadi solusi dari customer kami. Oke, mungkin Mas Narendra bisa langsung menghubungi Mbak Zahra ya, emailnya ada di kolom chat. Oke, kita next pertanyaan ya Pak Eka. Dari Mbak Fitra lagi, apakah small market cocok dengan intelligent enterprise Pak? Silahkan Pak Eka. Oke, sebenarnya antara small, SMB atau enterprise semuanya itu maksud saya adalah perusahaan enterprise ya. Kalau kita tadi mau intelligent enterprise adalah maksudnya adalah perusahaan yang lebih intelijen berbasiskan digital tadi. Kalau untuk small, maaf tadi saya kehilangan, bentar ya. Small market Pak Eka. Small market. Ya. Untuk SAP BID ini sebenarnya adopsinya dia mulai dari small to medium, seperti itu. Small to medium. Jadi beberapa dari customer kami sebenarnya adalah ada yang memang kategorinya adalah small market atau bahkan juga ada yang masih startup. Kenapa? Dia membutuhkan informasi atau membutuhkan sistem awal yang cukup mature dan settle. Ini adalah dua hal. Pertama, dia adalah untuk memastikan bahwa bisnisnya ini bisa terkontrol dan termonitor dengan baik. Sehingga tujuannya dia memastikan bisnisnya ini bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian dengan sistem dan kontrol monitoring yang komprehensif ini tentunya dia bisa melakukan, fokusnya adalah ke improvement ke customer dan sebagainya. Terus ada juga yang memang fokusnya dengan
small market ini dengan sistem yang reliable itu bisa untuk meng-attract investor. Biasanya gitu. Jadi pada saat dengan small market ini, pada saat sistemnya ini perusahaan ini tertata dengan rapi dan sebagainya, kan akan menaikkan value terhadap perusahaan tersebut. Sehingga dengan sistem yang reliable tersebut menaikkan value-nya itu bisa meng-attract untuk investor yang lain. Jadi biasanya kalau di small market ini tergantung line of business-nya, karena awalnya mungkin bisa diimplementasinya rata-rata menggunakan modul finance, accounting, procurement, warehouse management biasanya di situ. Terus kemudian dia bisa bergerak ke area marketing, SR, ataupun dikonekkan ke payment gateway, terus dikonekkan dengan tools-tools yang lainnya. Tergantung nanti line of business dari small market tersebut. Jadi in prinsipnya SAP BID ini digunakan untuk small market tuh medium. Kenapa? Pertama karena dia bentuknya cloud. Apalagi kalau di small market kan pasti jarang ya dia harus investasi IT secara khusus, memonitoring security-nya, network-nya dan sebagainya. Kalau dengan SAP ini fokusnya hanya ke bisnisnya saja, fokus ke transaksi tanpa harus tidak harus memperhatikan atau memanage infrastruktur penunjang yang lainnya. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Eka. Kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Eka. Kebetulan ada pertanyaan yang langsung ditanyakan ke saya. Gini, apakah RPA akan mengurangi tenaga kerja manusia sendiri, Pak Eka? Untuk pertanyaan pertama, monggo. Oke. Jadi kalau konsepnya kan selalu begini yang menjadi ketakutan. Apakah dengan proses automation itu akan mengurangi tenaga kerja? Itu mungkin sudah mulai dari era 90-an ya, pada saat ada diperkenalkan era robotik itu tadi. Apakah robotik itu akan menghilangkan tenaga kerja? Sebenarnya tidak. Karena yang terjadi ternyata kenyataannya sekarang adalah tenaga kerja ini digunakan untuk sesuatu yang lebih efektif gitu. Jadi tidak langsung terjadi efisiensi terus tenaga sudah ada RPA berarti proses entry itu tidak dilakukan, kan tidak seperti itu. Tapi dengan RPA ini yang dulunya misal satu orang harus mengerjakannya butuh 10 jam. Nah, sekarang yang mengerjakannya untuk verifikasinya saja hanya dibutuhkan 1-2 jam, dan untuk 8 jamnya yang lainnya dia bisa diutilisasi untuk pekerjaan yang lainnya. Nah, kan kita tidak bisa melihat bahwa berarti nanti lemburnya kurang dong, terus kemudian orang itu tidak diperlukan dong. Melihatnya tidak seperti itu kalau bisnismen itu sebenarnya. Maksudnya para stakeholder-nya melihatnya tidak seperti itu. Dia akan melihatnya seperti ini. Saya sudah punya tim employee gitu ya. Terus kemudian awalnya dia 8 atau 10 jam itu hanya untuk mengerjakan proses entry tadi. Saat ini dia hanya butuhkan 1-2 jam untuk proses entry. Berarti dia punya 8 jam yang free. 8 jam yang free, oke, saya akan utilize untuk memunculkan model bisnis yang baru sebenarnya. Kayak gitu kan. Nah, pada saat memunculkan model bisnis yang baru tentunya akan meningkatkan revenue perusahaan. Ya harapannya dengan meningkatkan revenue perusahaan itu akan memberikan kesejahteraan yang lebih baik juga ke employee tersebut. Melihatnya sebenarnya positifnya seperti itu. Nah, pada saat memunculkan new bisnis yang baru, itu membuka lapangan kerja yang baru, memunculkan kebutuhan tenaga kerja yang baru lagi sebenarnya. Kan siklusnya seperti itu. Jadi melihatnya dalam aspek positif, dan sebenarnya kalau kita pelajari di lapangan juga seperti itu. Jadi mungkin kan kita belum pernah dengar karena Toyota menggunakan robotik dan sebagainya terjadi PHK massal, bukan seperti itu. Yang terjadi PHK massal ya karena memang ada kesulitan bisnis di perusahaan tersebut, tapi bukan karena proses otomasi tersebut. Tetapi proses otomasi tersebut adalah men-trigger bisnis baru dan men-trigger lapangan kerja yang baru. Melihatnya adalah seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, kita lanjut ya Pak Eka, ini banyak pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Subhan. Bagaimana proses implementasi dan berapa estimasi waktu untuk perusahaan manufaktur, Pak Eka? Oke.
Untuk proses, implementasi di manufacture itu rata-rata di 7 sampai 8 bulan. Terus kemudian untuk, tahapannya sebenarnya konsepnya tergantung, kesiapan dari customer tersebut, apakah menggunakan agile ataupun menggunakan waterfall. Rata-rata memang, yang digunakan adalah waterfall. Jadi ya di awal kita akan selalu mulai dengan yang namanya workshop business requirement. Jadi yang dilakukan pertama selalu mendengarkan dulu. Karena meskipun SAP ini sudah punya best practice-nya, tetapi tidak pernah melepaskan kearifan lokal dari setiap customer tersebut. Jadi dari business requirement tersebut, kemudian kita akan tunjukkan juga standarnya ada di SAP by Design seperti apa. Di situ ada proses asimilasi. Jadi dikawinkan antara kearifan lokal dan best practice-nya. Kemudian dari situ nanti akan ada proses, uji coba, terus kemudian ada proses, training, persiapan master data, persiapan opening balance, mungkin ada integrasi ke aplikasi yang lain, sampai proses deployment, nanti sampai proses live. Di live ini tentunya akan dilakukan, babysitting sampai memastikan kita bisa satu close satu period untuk, laporan keuangan. Warranty-nya nanti adalah sampai dia bisa melakukan, eee closing tahunan atau year end closing itu biasanya kan terjadinya, bisa 6 bulan, 8 bulan, ke depan. Semoga bisa menjawab, Pak Subhan. Oke, lanjut, Pak Eka mungkin ya. Jika di pabrik, salah satu kendalanya pasti internet nih, Pak. Nah, apakah SIP by Design itu perlu koneksi internet untuk bisa running? Dan apakah ada saran dari Pak Eka? Baik. Jadi, eee, karena SAP Business by Design ini adalah basic-nya adalah cloud, jadi infrastruktur utamanya adalah internet. Infrastrukturnya utama internet. Jadi yang dibutuhkan apa ya, mobile, gadget mobile ataupun PC ataupun laptop, sisanya adalah internet. Sehingga ya, eee, yang menjadi dasarnya adalah, bagaimana pada saat setiap perusahaan mau mengimplementasikan SAP BID ini yang memang harus disiapkan adalah, jaringannya internet tersebut. Sebenarnya, apakah kebutuhan internetnya dibutuhkan cukup tinggi, itu tidak. Jadi saya tidak bicara secara teknis berapa bandwidth-nya. Rata-rata kalau, menggunakan tethering saja itu sudah cukup untuk melayani, 1 atau 2 klien, begitu. Jadi kalau kendalanya ada di, internet, memang itu yang harus disiapkan dulu, terus kemudian jaringan internet apa yang terbaiknya ada di situ, apakah, bentuknya wireless ataukah bentuknya, tidak harus, FO, gitu. Jadi biasanya kalau customer kami yang menggunakan di manufacturer itu gini, dia mempunyai, backup atas, jaringan internet tersebut. Katakanlah dia sudah langganan yang menggunakan fixed line atau fixed line-nya tersebut, backup-nya adalah dia menggunakan yang bentuknya, wireless ataupun modem yang menggunakan, GSM, gitu. Karena memang satu-satunya infrastruktur yang diperlukan adalah, internet karena bentuknya aplikasi ini adalah, software as services atau jalannya ada di cloud, begitu. Oke, mungkin, semoga membantu. Jawaban dari Pak Eka tadi. Terima kasih, Pak Eka. Mungkin dari Bapak Ibu partisipan, ada yang mau ditanyakan lagi atau bertanya lagi ke Pak Eka bisa langsung raise hand atau melalui chat langsung ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu partisipan, dipersilakan. Terkait SAP. Kita tunggu beberapa menit mungkin Pak Eka ya. Mungkin Bapak Ibu partisipan ada yang ditanyakan lagi. Silakan.
Mungkin bisa langsung di chat di kolom chat Bapak Ibu partisipan. Oke, untuk Bapak Ibu partisipan juga mau mengingatkan untuk silahkan mengisi link feedback kuesioner yang terdapat di kolom chat, karena feedback ini sangat berguna bagi kami untuk melakukan webinar berikutnya. Untuk link feedback, link kuesioner feedback sudah ada di kolom chat. Bisa diisi, bisa dibantu diisi Bapak dan Ibu partisipan. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu partisipan? Mumpung Pak Ekahnya masih di sini, jadi bisa langsung ditanyakan ke beliau langsung terkait SIP, atau mungkin yang lain bisa langsung raise hand dan mengisikan pertanyaannya di kolom chat. Saya lihat ada satu pertanyaan itu di chat, Mbak El. Oh ya, oke. Dari Pak Aulia Rahman. Pertanyaannya ada kayak demo atau tes interface-nya, Pak? Ada. Jadi nanti kalau buat rekan-rekan yang ingin mendapatkan akses atau tenan demonya dari SAP BID ini, nanti bisa kita bantu untuk ketenan demonya 30 atau 60 hari lah seperti itu. Gitu. Jadi memang tenan demo ini bisa digunakan untuk mendapatkan user experience-nya ya, karena kan tapi secara datanya dia adalah tentunya data-data dummy dan gitu, dan secara periodik itu akan di wipe gitu. Tetapi ada nanti demonya boleh menghubungin ke Mbak Zara, nanti akan dibantu untuk proses create tenan demonya gitu. Mungkin bisa langsung menghubungi emailnya Mbak Zahra yang tertera di kolom chat Bapak Ibu partisipan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, Bapak Ibu partisipan, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini untuk webinar pada hari ini. Saya harap webinar ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua, dan sebelum acara berakhir, mau nge-reminder lagi, mengingatkan kembali, silahkan mengisi link feedback kuesioner yang terdapat pada kolom chat, karena feedback ini sangat berguna bagi kami untuk melakukan webinar berikutnya. Dan jika Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan ke Pak Eka, bisa langsung mengirimkan email pertanyaan terkait webinar hari ini ke email yang terdapat di kolom chat juga, melalui emailnya Mbak Zahra. Di kolom chat sudah ada. Dan saya mau ucapkan sekali lagi, mengucapkan terima kasih kepada speaker kita hari ini, Bapak Eka Yudianto, dan materinya yang sangat bermanfaat, dan juga para partisipan, Bapak Ibu yang telah hadir hingga akhir acara. Untuk penutup, stay healthy and safe. See you in the next webinar session. Selamat siang. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi